Jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Girakanku, di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Girakanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu, supaya firman Tuhan yang telah mereka dengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya, saksikan dulu yang penting juga untuk papa mama, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan ayah bunda. Pada Mini Parenting edisi 061, telah disajikan informasi mengenai jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah anak dengan gangguan spektrum autisma atau Autism Spectrum Disorder. Anak dengan kondisi ini mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda-beda, yaitu gangguan pada area kemampuan komunikasi, area interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi. Ayah bunda, dalam edisi kali ini akan dipaparkan secara lebih rinci mengenai apa itu autisma atau istilah medisnya adalah gangguan spektrum autisma. Gangguan ini sebenarnya dapat dialami oleh anak-anak sejak anak dilahirkan yang disebabkan karena hambatan pada perkembangan otak sejak anak masih dalam kandungan ibu. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ada berbagai macam kemungkinan penyebab. Misalnya, ketika hamil, ibu terinfeksi virus yang dapat mengganggu perkembangan otak janin. Antara lain, virus toxoplasma, virus measles and rubella, atau cytomegalovirus. Kemungkinan lain, saat hamil, ibu terpapar oleh zat-zat berbahaya yang mengandung logam berat, misalnya timbal, yang lagi-lagi dapat berdampak pada perkembangan otak janin dalam kandungan ibu, ataupun masalah-masalah saat kehamilan yang berisiko pada terhambatnya perkembangan otak janin. Dapat disimpulkan bahwa autisma ditimbulkan dari perkembangan otak anak yang terganggu, bahkan sejak dalam kandungan ibu. Ayah bunda, jika tadi kita sudah melihat sekilas faktor apa saja yang menjadi risiko pada terganggunya perkembangan otak anak, sekarang mari kita menelaah gejala-gejala dari autisma ini. Anak dengan kondisi autisma akan menunjukkan gejala utama, yaitu yang pertama, ketidakmampuan anak pada aspek komunikasi dan interaksi sosial. Misalnya, anak tidak dapat berbagi minat, perasaan, pikiran pada orang lain, bahkan anak gagal dalam merespon komunikasi dari orang lain. Anak juga kurang dapat menunjukkan ekspresi nonverbal dalam berkomunikasi, misalnya kurangnya ekspresi wajah, tidak adanya kontak mata, dan bahasa tubuh tertentu ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Anak kemudian kurang mampu mengembangkan interaksi sosialnya. Ia menjadi sulit menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, sulit menjalin pertemanan karena juga kurang memiliki minat pada kelompok teman sebaya. Gejala yang kedua, anak akan menunjukkan pola perilaku yang terbatas dan berulang-ulang. Misalnya, cara bicaranya yang membeo. Anak hanya sekedar menirukan kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Atau ketika bermain, anak juga sering menggunakan pola yang berulang-ulang. Sebagai contoh, setiap kali anak bermain dengan cara mengurutkan objek-objek mainannya.
Minat anak kemudian juga menjadi sangat terbatas, dan ia tampil sebagai anak yang tidak fleksibel, sangat terpaku pada jadwal atau rutinitas. Selain itu, muncul perilaku-perilaku yang dapat dianggap aneh oleh karena kurangnya reaksi atau malah reaksi yang berlebihan pada tubuhnya. Perilaku ini misalnya dengan sering menggoyang-goyangkan tangannya, memiringkan kepala ketika melihat suatu objek, atau perilaku menolak untuk disentuh maupun dipeluk oleh orang tuanya. Ayah bunda, dari gejala-gejala utama tadi, dapat juga muncul gejala penyerta. Pada beberapa anak autis, ketidakmampuan dalam aspek komunikasi diperkuat pula dengan tidak adanya bahasa yang dapat diekspresikan oleh anak. Dalam hal ini, anak tidak dapat memproduksi kata-kata maupun kalimat yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, pada kebanyakan kasus, anak autis juga mengalami speech delay di masa-masa perkembangannya, sehingga bahasa yang berkembang juga menjadi kurang lazim untuk anak-anak seusianya. Kondisi ini jelas menyulitkan ketika ia akan menyampaikan keinginannya, oleh karena orang lain tidak dapat memahami pola komunikasi anak. Ketika keinginan anak tidak dapat tercapai, ia lalu menjadi frustrasi, dan perasaan tadi diekspresikan melalui perilaku tantrum. Misal, dengan menangis, berteriak, merusak benda di sekitarnya, memukul orang lain, bahkan ada beberapa anak yang melukai diri sendiri dengan membentur-benturkan kepala ke tembok atau memukul wajah maupun kepalanya sendiri. Perilaku tantrum ini juga ditunjukkan ketika anak menemui berbagai perubahan di sekitarnya. Seperti yang telah disampaikan pada gejala utama tadi, bahwa anak autis seringkali terpaku pada jadwal dan rutinitas, sehingga tampil menjadi anak yang tidak fleksibel. Padahal, dunia yang dihadapi oleh anak adalah dunia yang cepat mengalami perubahan. Misal, jika anak terbiasa makan malam dengan menggunakan piring khusus warna tertentu, dan pada suatu saat piring itu hilang, lalu anak diminta makan dengan piring lain, maka anak kurang dapat menerima perubahan tersebut dan menjadi frustrasi, yang pada akhirnya diekspresikan melalui perilaku tantrum. Pada kasus lain, ada beberapa anak autis yang juga menunjukkan hambatan pada kemampuan intelektualnya. Anak sulit memahami konsep-konsep abstrak di sekitarnya. Hal ini kemudian membuat anak tampil kurang mandiri. Ia perlu banyak dibantu oleh orang tua ataupun orang di sekitarnya untuk menjalani aktivitas kesehariannya. Terlebih lagi, jika anak berada di situasi sosial, ia jelas membutuhkan bantuan. Ketidakmampuan anak autis pada aspek komunikasi dan sosial ditambah dengan munculnya perilaku terbatas dan berulang-ulang yang membuat anak menunjukkan perilaku kurang lazim untuk usianya, memberikan dampak lain pada anak, yaitu kesulitan dalam menyesuaikan dengan lingkungan sosial. Anak sulit untuk memahami hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Anak kurang memiliki konsep yang kuat tentang bagaimana menjalin pertemanan yang sesuai dengan standar sosial. Selain itu, anak juga sulit menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sosialnya. Ayah bunda, dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak autis, muncul penilaian-penilaian dari masyarakat yang mungkin dapat membuat ayah bunda yang mendengarnya menjadi sakit hati. Misalnya, perilaku mereka sering dianggap aneh karena ada kata-kata anak yang tidak dapat dipahami oleh orang lain, atau juga karena anak sering memiringkan kepalanya, menggerak-gerakkan tangannya. Bahkan jika anak autis menunjukkan perilaku tantrum, mereka sering dianggap sebagai anak nakal atau bahkan anak yang kurang waras. Penilaian negatif dari masyarakat yang muncul dari kurangnya pemahaman mengenai autisme membuat anak kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak kemudian rentan dikucilkan, bahkan di beberapa kasus berisiko mendapatkan perundungan atau bullying.
Kondisi autisma yang disebabkan oleh karena hambatan atau kerusakan perkembangan otak anak, bahkan sejak masih dalam kandungan, merupakan kondisi yang sifatnya menetap sepanjang kehidupan anak. Dapat dikatakan bahwa kondisi autisma ini melekat pada anak selama ia hidup. Mungkin muncul pertanyaan dari ayah bunda, apakah kondisi autis ini tidak dapat disembuhkan? Apakah memang tidak ada terapi atau pengobatan yang dapat membuat anak autis menjadi seperti anak-anak normal lainnya? Ayah bunda, kondisi autisma ini memang akan ditunjukkan oleh anak sepanjang hidup. Namun, dengan perlakuan dan pengasuhan yang tepat dari orang tua, serta dukungan terapi yang diperoleh anak sejak dini, anak dapat dibantu dalam aspek kemandirian diri sendiri dan penyesuaian diri. Ayah bunda, tidak mudah memang mendampingi dan mengasuh anak dengan kondisi autisma. Orang tua perlu untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai autisma, sehingga membantu ayah bunda dalam memahami anak dengan autisma. Pemahaman orang tua terhadap kondisi anak dapat membuat ayah bunda menerima anak dengan segala kondisi yang menyertainya. Selain itu, pengetahuan ayah bunda tentang apa itu autisma membantu ayah bunda untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan gejala-gejala autisma pada anak sejak dini. Jika sejak awal orang tua sudah merasa bahwa perkembangan anaknya mungkin mengalami hambatan, maka secepatnya kondisi anak tersebut dapat dikonsultasikan ke profesional, antara lain ke dokter anak, psikiater, atau psikolog anak. Semakin cepat orang tua mengetahui kondisi anak yang sesungguhnya, maka semakin cepat pula anak mendapatkan penanganan atau terapi. Selain itu, ketika orang tua dapat menerima kondisi anak dengan autisma, maka menghindarkan orang tua dari memaksakan keinginan atau kehendak pada anak. Anak kemudian merasa diterima oleh orang tuanya, sehingga anak juga merasa nyaman dan dapat meminimalkan munculnya perilaku tantrum akibat frustrasi. Ayah bunda, anak dengan kondisi autisma juga memiliki hak untuk berkembang dengan optimal sesuai dengan kondisi dan potensinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, diperlukan kemampuan untuk menerima anak tanpa syarat dan memberikan apresiasi pada setiap perkembangan yang ditunjukkan oleh anak. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Di sekolah minggu, anak-anak mendengarkan cerita Alkitab tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Bahan Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Ayo kita ajak anak percaya bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata melalui aktivitas orang tua dan anak. Aktivitasnya adalah Geku-giku. Kita tantang anak melakukan hal yang mungkin dia pikir tidak mungkin untuk dilakukan, yaitu membuat selembar kertas menjadi seperti ini. Kita akan membuat kayak gini ya. Bahan-bahannya alat tulis, lem, gunting, kertas berwarna.
membuatnya? Papa Mama membuat contohnya dulu seperti ini. Lalu, berikan anak selembar kertas untuk dibuat seperti contoh. Mungkin anak akan kesulitan hingga akhirnya ia menyerah. Di saat menyerah, Papa Mama boleh memandu anak untuk membuatnya, yaitu seperti ini. Kertas ini kita lipat 2, lalu lipat lagi. Lalu kita lipat lagi. Bagian-bagian yang akan digunting, bagian ini, 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 jadi seperti ini. Dan kita bisa balik seperti ini. Setelah anak dapat membuat seperti contoh, ingatkan bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Lalu lanjutkan aktivitas dengan menulis hal yang diharapkan anak yang sulit diperoleh. Selain menulis harapan, kita juga bisa hias ya. Kita ambil kertas warna, kita hias dulu.
kita menulis harapan. Adik-adik bisa menulis harapan yang mustahil untuk menjadi nyata. Apa ya kira-kira? Seperti dapat nilai 100 untuk ujian matematika. Rajin saat teduh, rajin sekolah minggu, taat dengan papa mama, selalu bersikap baik. Aktivitas ini dapat disimpan di kamar anak. Setiap kali anak menyerah, ingatkan anak bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girakanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.